Belakangan ini selalu terlintas di kepala gue pengen banget explore hal-hal yang di luar zona nyaman gue. So what will I do? Gue Yala Valerie, content creator serta gaming enthusiast yang doyan ngemil ini bakal nyobain beberapa hal yang mungkin pertama kali gue lakuin dalam hidup gue. So temenin gue yuk! Welcome to Yala Valerie. Hari ini aku sama Cynthia udah ada di Tangerang. Kita tuh lagi ada di Omeo Cafe. Jadi ini tuh kayak restoran Korea, cafe gitu sih. Terus aku tuh lumayan excited sama kayak tertarik banget gitu mau belajar soal bisnis F&B. Dulunya aku ada background kuliah entrepreneurship. Jadi pas dikasih tahu mau ngonten di sini tuh aku makin excited lagi. Jadi langsung aja kita pertama-tama di barnya. So, sekarang aku udah di depan bar Omeo Cafe karena aku udah ada samping aku ada Kak Lili sama Kak Joshua. Nanti kakak-kakak ini bakal ngajarin aku sama ada Cynthia di sana bakal diajarin gimana preparation dari awal mula cafe ini buka sampai nanti berlangsung ya. Jadi pertama-tama ngapain dulu nih Kak? Biasanya kalau misalkan opening cafe gitu ya, itu kita yang pasti habis masuk, itu kan kita punya outdoor ya. Outdoornya ada dua, jadi yang di depan sana sama yang di belakang. Nah itu berarti meja-meja outdoor kita keluarin segala macam sama nataannya juga udah ada. Habis itu sama kursi-kursi yang di dalam juga ditata. Tuh. Terus habis itu biasanya kita manasin mesin kopi, jadi mesin kopi ini dinyalain. Dan nanti biasanya mesin kopi harus dikalibrasi dulu. Tuh. Sisanya prepare frozen food. Jadi frozen food itu kan karena dia bentuknya terlalu beku, jadi begitu ada pesanan kalau misalkan langsung dimasak kan kelamaan. Jadi kita keluarin dulu gitu. Sama ya kalau misalkan ada yang kotor kita dicuciin aja sih gitu. Nah ini kita beresin ke depan. Oke. Angkat yang kecil. Nanti gede, santai dong. Mana nih Kak? Taruh. Di sini. Sini. Ya. Jadi satu meja ada dua kursi buat yang di outdoor. Oke. Nih yang gede nih. Wih, easy peasy. Yang ini taruh mana? Yang itu di pojok sini. Oh, kocak. Oke, sama karena ini outdoor, jadi yang pasti kita nyiapin asbak sama tisu. Oh, buat ngudut. Ya, buat ada yang rokok. Heh. Nah, udah. Lulus kali ya. Jadi, sang magang. Ya. Nah kalau misalkan untuk penataan meja indoor, itu modelannya satu-satu. Biasanya per meja kita taruhnya yang dekat stop kontak. Jadi customer kalau misalkan mau ngecas itu lebih gampang. Stop kontak. Cynthia ngelap, Cynthia. Ya. Oke, terus kita biasanya juga nyuci-nyuci kalau misalkan ada piring kotor atau segala macam gitu. Nah, nyucinya simpel sih, kayak nyuci di dapur rumah. Ya. Biasa aja kan ya? Iya. Gak ada yang harus dibilas berkali-kali gitu? Oh, enggak sih. Paling kalau yang dibilas berkali-kali yang ada minyak-minyaknya, paling kayak piring gitu. Kalau misalkan kayak gelas itu cek biasa. Iya. Ya. Nah itu kalau sedotan dibuang, soalnya Oh iya kan plastik. Iya, di itu tempat sampah sebelah. Iya loh. Di Oke, itu. wah. Nah piring-piringnya udah pada turun airnya, langsung ditata ke raknya. Piringnya kolek. Ya dong. Ntar gaji dibagi dua. Biasanya kalau misalkan pas dateng kita nyalain mesin dulu nih, blender gitu-gitu, mesin kopi. Karena mesin kopi itu nggak bisa yang kayak kita pakai blender atau mixer gitu yang nyalain langsung dipakai. Jadi harus ada waktunya dia manasin air dalamnya. Kira-kira berapa lama tuh Kak? Tergantung dari mesinnya masing-masing sih. Kalau misalkan ini kira-kira 10-15 menit sih. Nah ini kan udah nyalain nih, tinggal nyalain. Nah ini masih nunggu lagi nih. Tuh, jadi nggak bisa langsung dipakai. Biasanya kalau misalkan kita buat-buat itu ada gramasinya. Kenapa ada gramasi? Biar nanti waktu pas ke inventnya itu lebih gampang, inventory. Jadi kayak misalkan ngitung sisa berapa, sama pengeluarannya berapa gitu. Oh.
Kalau misalkan buat yang basic saya sih bisa pakainya 18 gram. Dinyalain dulu. Timbang jadi 0. Timbang Kayak. ini jadi 0. Nah, cek ke bawah kan. Nah, dia otomatis nyala. Apa? Seru sekali. Sampai full Kak? Sampai 18 gram. Bahkan 15. Oh 12. 12. Berarti kurang lagi. Wih, Oke, pas pas. lu. Terus ininya dilepas. Ini. Nah, Oke. terus kita pakai ini namanya distributor. Kelihatan ya? Nah, gini. Oh, gini. Bentukannya gini. Udah, putar. Gini. Nah. Terus habis itu ditemping. Kalau cewek namanya barista, Baris. Oh, baristi. Nah, alat temping itu ditekan. Tekan. Ya, biar padat. Pakai kekuatan besar. Oh, udah cukup sih. Nah, terus sebelum tak filternya masuk ke sini, itu harus dipastiin ininya bersih, biar sticknya. Nah, yang ada di apinya. Nah. Nah, terus langsung pasang. Nah, putar ke Kanan. kanan. Terus, sip. Putar dulu. Jadi 0. Ya. Ini ya. Ini. Ya. Nah, itu sampai 60. 60. Ya. 4. 5. Nah, ini nanti dilepas. Oke. Buang ampasnya di situ. Wah, keluar. Nah, Nah, ini ditekan lagi biasanya. biar bersih Iya, ya. biar bersihin biji kopi serbuk-serbuk Bersihin kopi aja yang nih, nempel. cap. Iya, cap aja. Biar ada turun dulu. Nah, Oh, udah. sip. Ini yang tadi masukin sini, Kak. Dua-duanya. Dua-duanya langsung tuangin. Woi, panas woi. Minyak tuang sampai 90. 90. Sampai 90. Nyampe nggak 90 ya? aja. Oh. Nggak bisa. Oke. Harus lewat juga. Nah, nanti caranya Kalau begini. nggak tahan gimana kali dua? Nggak apa nanti Ini boleh. kayak gini dulu. Nah, nanti caranya muter penempatannya gini. Nah, diputar begini. Jadi waktu pas dia nge-steam itu ada arusnya gitu sampai nanti nge-foam. Biar steril ya? Nah, Ini. oke. Terus ini diputar. Udah siap, Kak? Udah. Sip. Terus masih belum. Iya. Itu pakai Sip. isolator. Udah. Oh, udah. Ininya habis itu langsung dilap di sini. Biar nggak jadi kerak. Ketok-ketok dulu kan. Ketoknya gimana gini? Ketoknya gini biasanya. Ketok-ketok dulu. Ya gitu. Yuk bikin angsa yuk. Nggak bisa. Angsa kejepit deh. Nah, foamnya sampai keluar semua. Berasa keren gue. Jadi deh. Jadi deh. Yeay. Keren. Nah, ini biasanya pakai siapin es batu terus kita kayak di nol ya. Nah, terus kita keluarin sirup leci. Ini kita pegang. Nah, ini 20. Terus top. Nah, langsung tuang. Mantap. Ya, Ya meper apa turun gitu. langsung. Terus sama Baru perawalan. dapetnya langsung di pour aja nggak apa-apa. Oh, Di situ tinggal tuang susunya. mau pakai susu. Ya. Terus. Pop. Langsung di setir biasa. Oke, udah. Langsung Udah. Iya. Kesana atas nama sama. Oke, sekarang bikin nomeo jimbappa. Jadi yang pertama yang disiapin itu norinya. Yang kasar di dalam, yang halus di luar. Nah, terus digunting dulu.
Ini best sellernya ya kayak. Iya. Guntingnya pas persegi di tengah-tengah. Kayak gini. Pokoknya buat di Oh, depan satu nanti. lembar aja. Enggak, setengah aja. Nah, Oke. terus masukin nasinya. Ada. Jadi ini dimasak, dicampur nasi sama ketan. Gimana cara bikinnya nih kak? Nasi sama ketan. Ini kita 50-50 sih, jadi 1:1. Oh, jadi kalau misalkan mau bikin 500 ya berarti 250 gramnya ini ketan, 250 lagi beras biasa. Buat sisi-sisi ininya. Oh, biar kayak kenyal gitu ya, ada ketannya ya. Kalau gimbap yang ini itu kita pakai minyak wijen. Minyak wijennya dituang ke sini. Lagi, hop. Terus digoreng gini aja. Kanan kiri susah juga ya. Nah. Oke. Kita masukin kaldu jamur. Kaldu jamurnya dikit-dikit aja, nggak banyak-banyak. Jangan banyak-banyak micin. Beginin. Ya. Sip. Iya. Terus kita siapin, biasanya kalau yang di sini itu kita taruhnya keju. Kak sambil bikin gini boleh sambil nanya nggak? Oh boleh. Awal mulanya kakak mau buat ide bisnis ini tuh dari gimana sih? Kalau dibilang ada basic bisnis sih, jadi ya karena awalnya di kuliahan gitu kan, ada kalau biasanya kalau sebelum acara itu kita kayak ada cari dana gitu jualan. Oh. Nah, dilihat bukan dari- hotel ya? Jurusannya ya? Jurusannya bukan hotel, malah saya jurusannya fisika. Jauh sekali. Oke. Jadi habis itu waktu pas ngeliat ternyata penjualannya banyak, terus saya lihat kayak waduh sayang banget duitnya malah ke kampus gitu kan. Jadi enaknya kayaknya jualan sendiri tuh. bener-bener. Terus akhirnya Peluang punya, ya. akhirnya punya ide, coba ngeliat kafe gitu kan. Terus banyak rame, apalagi banyak anak-anak kuliahan. Kayak udah akhirnya nyoba mikir buat kafe. Cuman karena kafe di sini rata-rata orang taunya ya cuman kopi aja. Makanya saya ininya Korean food, Korean cafe tadi. Jadi gara-gara sering nonton drakor. Oh. Keren sih ya kayaknya kalau bikin konsep kayak gini. Kekinian banget loh. Oke, terus masukin sini telur. Dari prepare dulu ya. Nah, terus Apa lagi? potong timun sama wortel. Segini? Oke, lagi. Tapi bisa nggak kak? Nggak ya? Enggak sih, ini Nah, potong juga. ketiga. 2 aja. Oh 2 ya, aku bisa. Maaf kak. Nggak apa-apa, nah ini yang dipakai. Oke. Nah, ini taruh di tasnya. Bisa nih. Di sebelahnya, sorry. Dia sebelahnya. telur. Nah, habis itu crab stick. Crab sticknya belah jadi 2. Oke. Tadi sebelah sini. Sebelah telur. Sebelah enggak yang sini. Nah, Oh. Ini lucu juga ya. nah. Ini potong dulu 2. Ya. Nah, yang dipakai yang ini. Nah, ini bagi 2 lagi. Bagi Stick 2. sini. 2 aja. Nah, segitu. Ini. Gitu. Oke. Ditaruh di situ. Ya. Jajan sama Sebelahnya crab stick. ini. Nah, habis itu masukin saladnya. Bukan salad, sorry, mayonnaise. Nah, Taruh di di sini-sininya. gini. Mhm. Ya. Nah, sekarang tahap terakhir, ini kan udah nih semuanya, tinggal ngelipatnya. Diangkat tumpuk ke sana. Ini. Nah, sampai nutup semua. Untuk. Dari sini tumpuk ke situ. Nah, yang terakhir kita tumpuk ke nasi. Nah, terus dipenyetin. Minyakin. Sambil dijaga sebelah-sebelahnya takut keluar. Sebelik saya bikinnya. Nah, habis itu taruh di tengah. Oke. Nah, dipotong dulu beratnya. Nah, ya. Nah, udah nih tinggal sampai nggak ada udaranya di dalam. Oke, udah jadi. Tinggal nanti di serve-nya itu ini nanti potong ke depan dulu, terus ke belakang, potong ke belakang gini, terus sampai bawah. Tapi jangan sampai kebelah 2. Nah, Bener ke gak depan sih? lagi, bener. Terus Udah. lagi, hop.
Oh, biar bisa dibuka dua Biar gitu bisa ya. dibuka dua. Nah, udah ya dia. Wih, nih. Jadi Yeay. Oke, kita serve dulu. Jeng jeng jeng. Pertama-tama pakai ini dibuka. Oh, ada dua. Satu aja. Itu aja satu. Nah, justru kita siapin rumput laut dulu. Ini natanya ya, yang kasar di dalam, yang halus di luar. Nah, habis itu sebelum itu kita siapin bumbunya dulu. Yang dimasuk sini itu ada garam, gula, sama cukai. Pertama-tama kita masukin gula dulu 2 sendok. Habis itu kita masukin garam setengah. Udah cukup. Habis itu cukainya 1 sendok. Ya, habis itu dimasukin air panas. Udah, habis itu diaduk biar rata. Habis itu siapin nasi dulu. 3 baris ibu buat 3. Itu diratain. Habis itu kita siapin bahan ini. Ini 1, itu 2, berarti 2. Kita siapin wortel. Wortelnya nanti dipotong panjang dulu 4. 4 sama timunnya. Timunnya sama, potongnya 4. Ini Ya. bagi 4. Di so yang ini nanti dibagi 2 lagi. Ya, lebih penting. Oh gini. Enggak, gini. Jadi potong dari atas. Oh gini. Udah. Terus ini dipotong lagi nanti. Potong setengah lagi. Ini takutnya kegedean. So potong 2 lagi. Oh bukan dulu lagi. Yang gede aja. Yang wortel sama dipotong kayak gini jadi 4. Harusnya kan direbus, cuman ini kita pakainya panggangan dulu. Biar lembek soalnya. Biar jadi dimakan nggak keras. Ini bagi 2. Bagi 2 lagi. Nah, karena ini wortel lebih gede, ini cukup. Jadi dibagi 2 aja. Habis itu ini crabnya di Airnya aja. iya. Ini ke nasinya. Iya, ke nasi, di nasi sini. Oh ini. Iya, boleh. Tidur gitu. Oh tidur. Oh ini ibu. Mm-mm. Ya, ini jangan sampai keluar biar nanti lipatnya agak rapi. Oh. So, kita kasih wortel dan timun di sisi kiri kanan ya. Jadi ini. nah, yang atasnya juga. Nah, habis itu timun. Kalau bisa 4. Nah, lipat ke sini. Habis kita lipat, nah nanti ditekan-tekan dulu. Habis ditekan, ini juga dilipat ke sini, terus ditekan-tekan lagi. Oh berarti ini Biar itu bulat. sana. Ayo lu. Ya gitu boleh buat nasi. Ini Harusnya punten. ininya masuk. Oh. Tapi nggak apa-apa. Oh nggak apa. Nggak apa-apa. Tapi coba. Gini. Ditekan gini, ya. Habis itu ditekan. Tekannya jangan terlalu tekan. Jangan pakai tenaga biasa. Oh, oke. Nah, yang kita potong dari tengah dulu biar bagus. Oke. Ini 2. Nah, kayak ini bagus. Gak apa. Kan juga mulutnya gede-gede. Iya sih. Dah. Mana? Di atas ini Oh. dioles-oles aja sih. Dioles-oles begini. Oh, biar ada rasanya ya. Biar ada rasa saus mayonesnya juga. Gak dikit banget. Oh iya, sih. kedekatan. Oke. Dah. Dah. Jadi Dadah. Aduh, malu nih. Sangat estetik ya bun.
Tadi tuh abis prepare kan, udah diajarin tuh cara bikin omeo gimbap sama apa namanya itu? Kimbap. Gimbap. Terus kita juga diajarin bikin kopi sama minuman yang non kopinya. Menurut lu gimana experience-nya? Keren sih. Terus beneran dari awal-awal banget, Iya. detail. Dari kayak kita sampai bersih-bersih. Dia juga cuci nggak piring. pelit bagi ilmu Iya, sih. dia nggak pelit sih. Nggak pelit bagi ilmu. Bagus banget. Ya udah, mamam. Ini gimbapnya. BTW, karena aku tidak makan ini ya, aku skipin ya. Susah gue makannya. Salah ya, bukan makannya kayak gini ya. Ya udahlah. Ini kayaknya mayonesnya beda gitu. Kayak enak aja gitu. Rugi sih gue punya sedikit. Masa? Yang paling bikin uniknya dari kimbap ini ya, wortelnya itu tadi dia air fryer dulu. Oh. Jadi kayak ada rasa-rasa manis smoky gitu loh. Makan kimbap, minum kopi. Iya, padahal udah ngopi tadi ya. Udah cobain aja yuk. Dia asik makan, soalnya enak. Karena lapar juga ya. Oh ini susu banget. Oh. Nah, itu udah nggak banget sih. Susu, lecinya ada, Yakultnya udah nggak terlalu berasa. Oh, tadi karena Yakultnya satu doang, satu biji ya? Iya, kalau dua jadi ini nih Yakult squash. Iya. Buat pencinta manis oke. Cobain. Boleh. Aduh, ini kurang lebih mirip-mirip sih, cuma beda bentuk sama mayonesnya mungkin beda Iya, ya. mayonesnya. Sama cuka. Dia pakai cuka enggak? Mau minta tips and trick dong dari kakak. Kayak siapa tahu viewers ada yang pengen buka bisnis juga kan? Kayak F&B gimana? Privilege, nggak bercanda. Itu bener. Hal yang pasti, mumpung masih muda, yang harus punya yang namanya tekad sih. Itu paling pertama. Karena kebanyakan kalau misalkan orang buka bisnis itu takut awalnya kayak ragu gitu. Yang namanya bisnis pasti bakal ada lah jatuhnya, iya resikonya gitu. Jadi yang penting modal nekat aja. Karena mumpung masih muda, ya pokoknya tekad aja sih yang paling utama gitu. Sama tekun. Tuh. Nah kakak kan udah punya tekad itu sama modal lah ya pastinya. Selain itu kayak targetnya kan juga harus dipikirin tuh. Oke, dari target awal. market gitu ya. Kalau target Oke, kalau marketnya- target market itu biasanya saya pikirinnya dari pas survei. Jadi karena saya tahu saya pengen bikin produk apa, jadi saya tahu juga produk ini tuh bakal ke mana. Terutama kalau misalkan yang lagi hype-hype-nya gitu kan Korea udah pasti anak-anak muda. Terus kalau misalkan ya begitu aja sih, yang penting kenalin dulu produk yang mau dibuat. Setelah itu pasti bakal tahu nih target marketnya kemana gitu. Selain itu promosinya gimana kak? Kalau kita promosinya yang pasti kenalan dulu. Kenalan dulu kayak teman kuliah, segala macam, keluarga terutama. Terus ya habis itu kalau kita mau narik customer stranger ya kurang lebih kita ngadain promo tuh, kayak promo potongan harga enggak lewat sosmed ya. Karena sempet sebelumnya pernah jatuh. Jadi pengen nyoba buka usaha lagi, tapi keluarga kayak jangan dulu deh, kamu kerja dulu gitu. Tapi kan karena saya masih muda jadi punya nekat gitu. Perlu dicontoh nih. Jadi menurut lo value yang udah dapet setelah lo chit chat dengan Kak Billy apa? Kayak yang dia kan bilang tuh dua ya, tekad, aduh lupa lagi. Dan nekat. Terus dia jelasin juga seorang business owner tuh harus berani. Kalau dia pernah trial error juga, sama bapaknya udah sempat bilang tuh katanya, udahlah jangan coba buka-buka kayak gini kan udah pernah gagal. Tapi dianya masih tetap aja kekeh. Keren sih. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih ya, kalau kalian berbisnis, carilah orang yang bisa diajak bisnis. Karena nggak semua teman bisa diajak bisnis, tapi semua teman bisa diajak berteman. bener. Takutnya ada yang ngejatohin kan. Dan hebatnya dia itu bisa dapat partner yang sama-sama nge-up. Bener. Mungkin dari si Kak Billy ngomong tuh aku bisa nyimpulin nilai-nilai yang bisa kita dapet tuh. Pertama apa ya? Dia tuh lihat peluang Iya, sih. peluangnya. Karena lumayan unik, dia padahal kuliah tuh fisika. Terus tiba-tiba kenapa bisa F&B ya kan? Akhirnya ternyata dia ada kayak macam social eksperimen gitu. Akhirnya dia bikin F&B dan jadi pengen ada keinginan buat cuannya dia sendiri. Makanya dia suka drakor. Dia nggak bisa move on. Dia suka banget drakor. Aneh sih ya. Keren sih, maksudnya jarang Agak loh unik. ada cowok Iya. suka drakor. Biasanya Iya. kan suka American Iya, movies gitu bener. kan ya. Ya kayak drakor percintaan tuh kayak lucu banget nih. Dari passionnya itu dia bisa kembangin jadi ide yang kayak gini gitu lah. Ini di dekat kawasan Pasar Lama lah ya, yang Tangerang kulineran pasti tahu. Namanya Omeo Cafe dan ini tempatnya baru banget jadi kalian bisa langsung datang ke sini aja. Tempatnya juga strategis kok, kalian bisa gampang nyarinya. Terus harga itu juga murah. Murah ya kan? banget, Murah betul. Masih masuk kantong orang kuliah lah Bukan kan. standar sih, murah banget. Iya sih. Jakarta nggak dapet Jakarta kita. nggak akan dapet sih bener. Oke, so paling gitu aja. Jangan lupa buat like, comment, subscribe Sirius Entertainment dan sosial media aku juga @yalavalri dan
Alzbazi. Ada susah udah deh. Boleh. Follow. Canda. Follow. Tapi lihat bawah aja soalnya agak susah guys. Oke, paling gitu aja. Makasih udah nonton guys. Bye bye. Kamsahamnida.